Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi Diani SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Brebes dari SMP Negeri 3 Sombong. Pada video kali ini, saya akan menyajikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja menyambung dari apa yang tadi sudah Bapak Bani Haruna SPD sampaikan, bahwasanya di sini kami mohon maaf, mohon izin untuk berdiri di sini memberikan berbagi sedikit tentang materi yang ada di PGP, Pendidikan Guru Penggerak, yaitu di modul 1.4 tentang budaya positif. Dan di sini sebetulnya budaya positif itu ada beberapa submateri, cuma kami berbagi, alhamdulillah ada 2 orang, jadi tugas kami lebih ringan. Untuk Pak Bani tadi sudah menyampaikan tentang keyakinan kelas, sedangkan saya di sini akan menyampaikan materi tentang restitusi, yaitu tentang 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Sebetulnya saya sendiri agak malu menyampaikan ini karena ini belum sesuai dengan saya. Saya sendiri belum maksimal melaksanakan ini. Abot. Ya, ini sama seperti yang tadi Pak Bani Baruna sampaikan, bahwa disiplin, mulai dari disiplin adalah suatu tindakan atau suatu kondisi yang terbentuk melalui serangkaian tindakan menunjukkan nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan. Salah satu nilai karakter tersebut selalu ditanamkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Begitu pula tadi yang Bapak Eko Glono sampaikan di depan apel, bahwasanya disiplin merupakan kunci kesuksesan. Maka dari itu di sini kita ambil poin positif dari budaya positif yang akan kita kembangkan di sekolah adalah disiplin. Dengan harapan kalau kita disiplin maka dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif. Kemudian kita juga selaku guru, selaku pendidik sudah seringkali berbagai macam cara kita lakukan untuk mendisiplinkan murid, yaitu misal dengan hukuman, sanksi dan lain sebagainya. Kita sering semacam itu, padahal ternyata itu semua tidak diperbolehkan. Tapi salah satunya adalah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bani, yaitu menyusun kebijakan-kebijakan kelas yang wajib dipatuhi oleh murid. Namun dalam penerapannya tidak selalu mulus, masih saja ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh murid-murid kita. Ya, menurut Dian Gosen pada bukunya Restructuring School Discipline 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas yang sudah dilakukan selama ini. Apakah sudah efektif? Apakah sudah berpusat pada murid? Apakah sudah memerdekakan? Apakah sudah memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Kemudian beliau melakukan serangkaian penelitian, riset berdasarkan teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Gosen menyimpulkan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, oleh seorang pendidik, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol disiplin. Kelima posisi kontrol tersebut antara lain penghukum, pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau atau posisi mengawasi, dan yang terakhir manajer. Di situ saya mencantumkan link di situ sebetulnya ada video perbedaan antara posisi yang pertama sampai dengan yang kelima. Ciri-cirinya ada semua di situ. Namun
Ini akan saya jelaskan secara lisan saja. Untuk posisi penghukum, ini sering diterapkan oleh kita. Saya juga. Dengan anggapan bahwa dengan hukuman itu bisa menyelesaikan masalah dengan cepat, tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan kepada siswa. Seorang penghukum itu biasanya melontarkan kata-kata yang pedas. Betul Bapak Ibu? Betul. Saya banget. Kemudian gesternya itu menunjuk-nunjuk, melotot dan lain sebagainya. Intinya sebagai seorang penghukum itu kasar terhadap siswanya. Menakutkan. Yes, menakutkan. Dampak posisi kontrol tersebut kepada murid itu bisa menjadi pendendam, pemberontak, dan menyalahkan orang lain. Sedangkan dampak lebih buruknya, murid akan mengalami keterpurukan mental, seperti lunturnya percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan, menimbulkan trauma juga. Kemudian untuk kata-katanya, biasanya itu guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, ya silakan keluar. Kamu nggak bisa apa-apa. Itu seorang kata-kata yang penghukum, posisi penghukum. Kemudian muridnya berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marahnya hilang. Itu kadang dampak yang bisa murid sampaikan. Kemudian yang tadi, dampak selanjutnya bisa mengulangi kesalahannya. Lanjut ke posisi kontrol yang kedua, yaitu membuat orang merasa bersalah. Posisi ini lebih sedikit mending ketimbang yang pertama. Guru berkata lebih lembut, kemudian beliau akan menciptakan keheningan yang membuat murid merasa menjadi tidak nyaman. Meneng baik. Kemudian murid akan merasa bersalah, akan merasa rendah diri. Nah, kita sekaligus refleksi gitu ini. Makanya tadi saya bilang sebetulnya materi ini belum pantas saya sampaikan. Ya, terpaksa karena ada aksi nyata. Posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak merasa berharga. Murid dengan dampak posisi penghukum akan menumpahkan segala amarah meskipun dengan cara yang negatif, sehingga ketika tertekan mereka bisa saja menyakiti dirinya sendiri. Kata-kata yang disampaikan oleh guru, ciri-cirinya ketika berada di pembuat orang merasa bersalah adalah semacam ini. Kamu seharusnya sudah tahu, kamu seharusnya sudah tahu, ibu telah sekali mengatakannya. Ibu stres karena kamu. Ya, itu salah satu contoh pembuat orang merasa bersalah. Kemudian dampaknya pada murid-murid akan berkata, maafkan saya bu, dia merasa bersalah maka akan minta maaf, tapi dia akan merasa rendah diri. Lanjut ke posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Sebagai teman mending lagi nih. Guru berkata lemah lembut, kemudian akan tetap melakukan kontrol secara persuasif, bersikap akrab, ramah dengan gestur yang penuh senyum. Tapi posisi kontrol ini ada dampak positif dan negatifnya. Positifnya dapat menjalin hubungan yang baik antara siswa dan muridnya. Tapi dampak negatifnya, murid akan merasa kecewa jika guru tersebut tidak membantunya. Di sini contoh kata-kata yang disampaikan sebagai posisi teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat ibu pernah bantu. Itu posisi sebagai teman. Kemudian murid akan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya,
Ternyata begitu. Itu ketika Bapak Ibu guru tidak bisa membantunya. Kemudian dampak negatifnya adalah pada murid lemah, tidak mandiri, dan selalu bergantung kepada gurunya tersebut. Dan jika berhubungan dengan guru lain, maka murid tersebut tidak akan mengikuti peraturan atau perkataannya. Itu posisi sebagai teman. Kemudian di kontrol yang keempat, posisi kontrol yang keempat adalah pemantau atau posisi mengawasi. Di sini guru bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang diawasi. Pemantau itu akan bertindak berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, guru memisahkan hubungan pribadi dengan muridnya. Kemudian di sini contoh kata-kata yang disampaikan sebagai seorang pemantau adalah apa peraturannya? Kamu tahu tidak peraturannya? Sudah dikatakan tapi tidak tahu peraturannya. Sudah disampaikan atau sudah dipasang peraturannya namun tidak dilakukan. Itu seorang pemantau. Hasilnya yaitu menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi ketika diawasi maka dia akan berlaku baik. Tapi ketika tidak diawasi dia bisa saja seenaknya. Kemudian murid akan berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Berapa hukuman yang harus saya lalui atau saya tulis? Dampaknya kepada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Jadi ketika sebagai seorang pemantau, maka murid motivasinya bukan dari dalam diri sendiri, tapi karena takut dihukum atau karena ingin mendapatkan penghargaan. Dan Bapak Ibu, penghargaan itu ternyata juga bisa menyesatkan. Ini fokus di sini dulu ya Bapak Bani. Terakhir, posisi sebagai manajer. Posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama muridnya, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahannya sendiri, dan pada posisi ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya sendiri. Kita nanti berkolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahan apa yang sudah dilakukan. Dengan memposisikan sebagai manajer, maka akan berdampak positif bagi penguatan watak atau karakter murid. Contohnya, ketika guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang kita bisa untuk kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya bisa menguatkan pribadi siswa. Kemudian murid akan berkata, bagaimana ya caranya saya menyelesaikan keadaan ini? Dia akan dituntut untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian dampak pada murid percaya, lebih percaya diri, kemudian mengevaluasi diri bagaimana nanti dia akan menyelesaikan masalahnya. Saya akan memberikan 6 kalimat Bapak Ibu. Nanti coba ditebak posisi mana yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama, saya kecewa sama kamu. Kira-kira posisi kontrol yang keberapa Bapak Ibu? Saya kecewa sekali sama kamu. Sebagai pembuat merasa bersalah. Dan dengan mengatakan kecewa itu sudah kita akan merasa bersalah. Waduh, saya tadi sudah melakukannya dengan baik. Misal ketika lomba tidak mendapatkan juara, kemudian si guru mengatakan, saya kecewa sama kamu, hasilnya kok tidak sesuai. Itu akan membuat si anak merasa bersalah. Itu contohnya. Berikutnya yang kedua, kalimatnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol yang mana Bapak Ibu Guru? Untuk penghukum, betul sekali. 100 Pak Untung. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu, lakukan demi saya ya teman. Baik, semuanya sudah bisa menebak. 4,
Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Yang manakah, Bapak Ibu? Pemantau, betul sekali Bu Edi. Kemudian yang kelima, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini yuk? Manager. Dan yang terakhir, kamu selalu pasti datang yang terakhir. Buku. Alhamdulillah, berarti sampai sini sudah agak sedikit bisa menangkap apa yang saya sampaikan walaupun terbata-bata dan tergugu-gugu. Dan dalam praktik sehari-hari kita itu diharapkan untuk berada di posisi sebagai yang mana Bapak Ibu? Yang manajer. Nah, dari yang manajer tersebut akan diharapkan murid akan menjadi pribadi yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Sekarang kita masuk ke restitusi. Ya. Di situ dituliskan langsung saja bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya, kembali kepada alamnya, kembali kepada teman-temannya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, untuk memecahkan masalah, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi apa maksudnya, dengan tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Kosten pada tahun 2004 dalam bukunya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini tadi pada saat di posisi manajer, maka yang aspek yang harus dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik sehingga nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya bisa membentuk karakter murid. Proses restitusi itu ada 3 langkah. Maka kenapa disebut ada segitiga restitusi? Yang pertama ada langkah menstabilkan identitas, yang kedua ada memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini segitiganya, gambarnya semacam itu. Pada menstabilkan identitas, di situ ada kalimat-kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Setelah menstabilkan identitas, kemudian akan dilanjutkan langkah yang kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah, yaitu dengan kalimat-kalimat adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Setelah langkah 1 dan 2, maka akan dikuatkan dengan langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Bagaimana keyakinan kelas yang kamu sepakati, atau keyakinan kelas seperti apa yang telah kita sepakati, atau bertanya dengan kamu ingin menjadi orang yang bagaimana. Itu segitiga restitusi. Ya, pada sesi 1 untuk menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak. Kenapa dinamakan menstabilkan identitas? Karena di situ mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan itu biasanya ingin mencari perhatian. Anak yang sedang mengalami kegagalan, kalau kita mengkritik dia, maka akan membuatnya merasa semakin gagal, semakin terpuruk. Maka kita harus reflektif dan meyakinkan anak dengan kalimat-kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna.
Saya juga pernah melakukan semacam itu dan seterusnya. Sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik buruk pasti mempunyai tujuan. Seorang guru yang memahami teori kontrol 5 posisi tadi, maka akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif, mengenali tujuan dari setiap tindakan. Jadi nggak serta-merta menyalahkan, tapi kita gali dulu masalahnya apa. Dan kalimat-kalimat yang semacam ini asing bagi guru, namun kita nanti bisa mencobanya tanpa nada menghakimi, dan itu akan memvalidasi kebutuhan mereka. Misal, padahal kamu bisa ya melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misal tawuran, kemudian mereka ternyata setia kawan. Itu kan sebetulnya adalah sisi positifnya nih Bapak Ibu Guru. Namun di sini kita harus bisa memvalidasi kesalahan. Kemudian sesi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan atau seek the belief. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai di langkah 1 dan langkah 2, maka anak akan siap dihubungkan dengan langkah yang ketiga. Dan dia akan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh pertanyaannya tadi sudah di situ bisa dilihat apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati dan seterusnya. Ya, segitiga restitusi mempunyai ciri-ciri, ada 9. Restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Berikutnya, restitusi bisa memperbaiki hubungan, baik antar murid, antar guru, maupun guru dengan guru. Restitusi merupakan tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, apa yang bermasalah dalam diri si anak. Kita gali masalahnya, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Kenapa dia semacam itu? Restitusi diri adalah cara yang paling baik, berfokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, memecahkan masalah, dan restitusi dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selesai, namun saya ingin praktek untuk segitiga restitusi. Minta tolong bantuannya Bapak Sutrisno untuk sukarela kita berdialog. Restitusi itu kayak gimana sih? Kalau yang pernah lihat saya sama Pak Bani, kita bikin video ya Pak waktu itu. Itu terkait restitusi. Sing sering merutak Mas Baro, soalnya sing sering nyetik Mas Baro. Ya. Dari sini Pak. Coba kita praktek restitusi, dialog antara guru dan muridnya. Di situ situasinya ada seorang siswa yang bernama Ino mengikuti sebuah pelajaran, namun dia terlupa membawa buku-bukunya. Saya nggak mengatakan beliau ya Pak Ino, karena jenengan murid saya. Jadi Ino itu bukan terlambat datang ke kelas, namun buku-bukunya tidak ada yang terbawa. Kita sebagai guru itu mesti kadang jengkel semacam itu ya, Bapak Ibu nggih. Jumet dengan anak yang semacam itu. Namun di sini kita sudah tidak diperbolehkan memberikan sanksi atau hukuman. Maka kita akan berusaha melakukan proses restitusi. Monggo Pak Ino. Jadi pada jam istirahat, Ino akan saya panggil ke dalam ruangan atau ke dalam ruang kelas yang sepi yang tidak terlalu ramai untuk diajak berdiskusi. Yang jadi gurunya saya saja Bu, atau mau musyawarah? Ya. Ino, kamu tahu kenapa saya panggil kemari? Ya Bu, saya tahu.
pas pelajaran bahasa Inggris saya tidak membawa buku pelajaran. Saya menyadari kesalahan saya, Bu. Iya. Terus kamu kenapa melakukan hal tersebut? Ada masalah apa dengan kamu? Kenapa sampai buku-bukunya tertinggal? Ya, Bu, saya tahu saya salah. Nah, kamu pasti punya Pertanyaannya dikira-kira ya. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal semacam ini. Semalam saya diajak menjenguk nenek ke rumahnya di luar kota. Karena pulang larut, saya merasa lelah dan ngantuk. Akhirnya saya tidak sempat melihat jadwal pelajaran hari ini. Saya bahkan tidak belajar di malam, Bu. Oh, jadi begitu. Nah, sekarang ketika kamu dihadapkan dengan kondisi semacam itu, kira-kira cara yang bagaimana yang akan kamu ambil biar nantinya buku-buku itu tidak tertinggal, Ino? Berarti ada, Bu. Saya seharusnya sebelum berangkat untuk menjenguk nenek bisa menyempatkan untuk melihat jadwal untuk mata pelajaran keesokan harinya. Saya juga dapat membawa buku pelajaran sehingga saya dapat membacanya selama perjalanan. Wah, kamu itu ternyata anak yang pandai dan mandiri. Terima kasih, Bu. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya. Baik, nah sekarang kita bicara tentang keyakinan kelas. Menurutmu kelas yang ideal itu kelas yang bagaimana, Ino? Untuk disiplin membawa buku pelajaran, ketika saya lupa, akhirnya saya juga tidak bisa maksimal belajar tadi. Nah, itu kenapa kita harus disiplin untuk selalu membawa buku pelajaran di kelas. Jadi kamu akan belajar dengan maksimal dan baik. Ketika semuanya bisa berpartisipasi aktif, murid maupun gurunya dalam proses pembelajaran. Baik, nanti setelah ini kita bagus sekali pendapatmu, Pak Ino. Baik, Bu, saya mengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, sekarang kamu bisa kembali ke kelas Terima dan kasih, Bu. bisa istirahat. Ini dadakan Bapak Ibu. Baiklah, kiranya sampai di sini apa yang saya sampaikan semoga nanti bisa kita kembangkan di sekolah kita. Harapan kita akan dapat menciptakan iklim atau suasana pembelajaran di sekolah yang nyaman dan kondusif bagi anak, sehingga anak nanti bisa mencapai kemerdekaannya dalam belajar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Iko Kelono selaku Kepala SMP Negeri Songgom dan Bapak Ibu guru serta staf tata usaha SMP Negeri Songgom yang berbahagia. Di sini saya dan Bu Rahmi akan menyampaikan berkaitan dengan materi tentang menumbuhkan budaya positif di sekolah. Jadi ada beberapa materi satu. Materi pada kesempatan kali ini berkaitan dengan materi budaya positif di kelas ataupun di sekolah. Ini salah satu dari
bagian dari materi calon guru penggerak angkatan 7 ya, yang saya ikuti dengan Bu Rahmi, karena nanti ada beberapa materi yang lain. Di sini saya lebih pada menyampaikan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Bahwa disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan ini sangat penting bagi kita. Jadi mohon nanti setelah kegiatan aksi nyata ini Bapak Ibu guru ataupun terutama wali kelas nanti bisa mengimplementasikan berkaitan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, yang pertama adalah kaitannya dengan makna disiplin. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, lingkungan positif adalah lingkungan yang baik di sekolah kita, maka alangkah baiknya kita harus merefleksi. Refleksi apa? Kaitannya dengan kegiatan kita. Apalagi pada saat liburan kemarin, Nun Sewu, saya lihat banyak anak-anak itu yang disiplinnya sudah mulai berkurang. Saya lihat itu ada anak yang dicat warna-warni rambutnya gitu. Terus kemudian berbagai macam dan sebagainya. Oleh karena itulah, maka salah satu upayanya adalah dengan merefleksi atau meninjau kembali penerapan disiplin di sekolah kita. Sudah efektif atau belum, atau mungkin sudah berjalan dengan baik atau belum. Nah, dalam budaya kita yang namanya disiplin itu biasanya berkaitan dengan yang namanya hukuman atau ketidaknyamanan. Padahal yang namanya disiplin itu bukan berarti hukuman ataupun ketidaknyamanan. Jadi jelas berbeda. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang merupakan tanggung jawabnya. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai kebajikan universal. Jadi orang yang melakukan disiplin itu karena apa? Karena dia ada motivasi. Nyun sewu, ya, barangkali saya salah. Kita misalnya berangkat sebelum jam 7. Kira-kira motivasinya apa Bapak Ibu? Ginger. Terus apa lagi? Biar lambat. Nah, sebenarnya harus lebih dari itu. Bukan kita takut, aduh nanti saya dimarahi oleh pimpinan, bukan. Tapi apa? Mendasarkan diri pada yang namanya motivasi internal dari kita apa? Salah satunya adalah komitmen dan tanggung jawab. Bukan terus kita harus jam 7, oh minjur dan sebagainya peraturan. Jadi disiplin itu ya bukan hanya sekedar itu, tapi lebih pada yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Salah satunya adalah misalnya tanggung jawab ataupun komitmen. Nanti takutnya begini, ketika misalnya Bapak Eko Klono selaku pimpinan kepala sekolah mutasi, kita masih disiplin apa enggak? Jadi kalau seperti itu kan akhirnya, oh ya saya nanti takut dimarahi, oh nanti biar saya dapat ribet, oh ini saya biar dapat hadiah, oh ini saya nanti dapat penghargaan. Itu nanti tidak akan efektif. Karena apa? Ada dorongan dari luar. Yang lebih baik adalah adanya motivasi dari dalam diri kita. Contoh misalnya adalah tanggung jawab dan komitmen itu sendiri. Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Jadi Ki Hajar Dewantoro itu menyampaikan dalam pendidikan kita kunci utamanya adalah disiplin diri. Jadi kunci utama dari pendidikan di Indonesia adalah kaitannya dengan disiplin. Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin yang memiliki motivasi internal. Jadi bukan hanya dari eksternal, bukan hanya untuk mentaati peraturan saja, tapi lebih kepada motivasi dari dalam diri kita. Nah, Ki Hajar Dewantoro dan Dian Gosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Jadi, kalau kita melaksanakan disiplin, kita sebenarnya ingin mencapai tujuan mulia. Kita ada tujuannya. Nah, tujuan mulia itu apa?
tujuan mulia itu berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal yang umum. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari yang namanya batas negara atau negara, bangsa, suku, agama, ras, dan antar golongan. Artinya apa? Nilai-nilai kebajikan universal itu diterima oleh semua negara, semua bangsa, semua agama, budaya, dan sebagainya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi ada motivasi dalam diri untuk melaksanakan disiplin yang kemudian tujuan mulia itu tercapai. Kalau di dalam pendidikan kita ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Kalau dulu di kurikulum 2013 ada yang namanya karakter. Saya ingat kalau di dalam kelas ada 18 karakter. Kalau di sekarang kita Merdeka Belajar ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Apa saja? Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada berkebinekaan global, ada mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan juga kreatif. Dan ini kan nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila, ini kan nilai-nilai kebajikan yang universal. Artinya apa? Bisa diterima oleh semuanya. Sekarang sampai pada keyakinan kelas. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau kita naik kendaraan bermotor, kita memakai helm. Kira-kira tujuannya itu apa? Bukan semata-mata saya takut nanti ditilang, bukan kan ya? Tapi yang lebih utama adalah kaitannya dengan keselamatan. Termasuk yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M pada masa pandemi? Kaitannya itu apa? Ya kesehatan dan juga keselamatan, bukan semata-mata pada saya aturan pemerintah, bukan. Nah, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang dimaksud dengan keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama, baik itu tersirat dan tersurat, lepas dari belakang suku, negara, budaya, agama, ras, dan sebagainya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita disiplin, bukan hanya semata-mata kaitan dengan peraturan, tapi apa? Ada yang namanya keyakinan. Saya melihat Bukis itu saya lihat jalan terlambat, bahkan nggak pernah terlambat. Motivasinya apa? Karena dia punya komitmen, dia punya tanggung jawab. Maka dari zamannya pimpinannya siapapun, kepala sekolah siapa saja, tetap dia akan berangkat tepat waktu. Karena apa? Punya tanggung jawab, punya yang namanya komitmen. Itu yang dimaksud seperti itu. Namanya keyakinan. Nah, posisinya di mana? Yang paling bawah sebenarnya peraturan kelas. Terus kemudian lebih pada keyakinan, lingkungan positif, dan nanti yang lebih luas lagi adalah budaya positif. Jadi peraturan kelas itu bagian terkecil. Nanti kalau sudah ada peraturan kelas terwujud, yang lebih utama lagi adalah adanya keyakinan kelas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kaitannya dengan yang namanya keyakinan kelas. Bapak Ibu, di sini ada dua gambar. Yang manakah yang merupakan keyakinan kelas? Gambar yang pertama atau gambar yang kedua, Bapak Ibu? Ini pertama, ini yang kedua. Kira-kira yang mana? Yang pertama. Ini yang pertama atau yang kedua? Keyakinan kelas. Ini berkaitan dengan keyakinan kelas. Yang pertama. Yang pertama atau yang kedua? Keyakinan kelas.
berkaitan dengan keyakinan yang pertama atau yang kedua? Kedua. Mengapa yang kedua? Kesepakatan. Karena apa ya? itu kan ini ya, menunjukkan tindakan. Iya. Karena kalau yang kedua ini termasuk keyakinan kelas. Mengapa? Tadi berkaitan dengan yang namanya nilai-nilai kebajikan. Ada yang namanya saling menyayangi. Terus kemudian kami murid yang semangat untuk belajar. Nah, itu kan semangat. Terus yang ketiga, kami murid yang peduli. Nilainya apa? Namanya peduli. Kalau yang pertama ini lebih cenderung kepada yang namanya kesepakatan. Disiplin, datang tepat waktu, menjaga kebersihan. Jadi yang namanya keyakinan kelas itu harus ada yang namanya nilai-nilai kebajikannya. Nah ini nanti akan kita buat. Nanti harapannya setelah ini Bapak Ibu Guru, wali kelas terutama nanti membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu isinya nilai-nilai. Nanti kita baca lagi. Lanjut Mas. Nih Bapak Ibu, ada peraturan. Kembalikan barang ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit. Dilarang melakukan kekerasan. Itu lebih kepada peraturan. Mas, nilai kebajikannya apa? Kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu nanti menulisnya ada peraturan kelas. Berangkat tepat waktu misalnya. Itu kan peraturan, tapi keyakinannya bagaimana? Keyakinan adalah kaitan dengan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya adalah yang menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Ini peraturan. Ada ya? Di kelas kan ada. Nah, nilai kebajikannya apa? Menghormati orang lain dan juga ada yang namanya komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya apa? Keselamatan, menghormati orang lain. Bergantian atau antri, menghormati orang lain dan bersabar. Dan yang selanjutnya. Lanjut. Pembentukan keyakinan sekolah. Yang pertama, keyakinan sekolah atau kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi peraturan itu lebih rinci. Siswa hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas lebih kepada yang namanya tanggung jawabnya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Contoh misalnya kita harus saling menghargai orang lain. Itu namanya keyakinan. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tadi contoh misalnya, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kan kalimatnya negatif ya. Kalau yang positif kira-kira bagaimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Itu contohnya seperti itu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami oleh semua warga kelas. Jangan terlalu banyak. Saya melihat peraturan kelas, tata tertib di kelas itu banyak sekali. Dari mulai pakaian sampai keluar dan sebagainya ya. Itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas cukup hanya 3 saja. Hanya 3 saja. Tapi apa? Mencakup semuanya. Yang ditampilkan apa? Ya tadi nilai-nilai kebajikannya itu. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi yang gampang. Semua warga kelas hendaknya itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Jadi yang buat itu bukan Bapak Ibu guru, bukan wali kelas, tapi apa? Semuanya yang ada di sini. Kalau saya tak percaya, kita melakukan seperti itu, cuma mungkin tidak tahu apa namanya. Ya, apalagi kalau dengan peraturan itu kan materi yang biasa guru BK ya waktu kuliah. Cuma kan kita nggak tahu, oh ternyata seperti itu. Sama, hanya istilahnya saja. Lanjut Mas. Nah sekarang prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas.
Yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang telah disepakati. Jadi langkah yang pertama, Bapak Ibu bisa memberikan kartu, kertas seperti ini, kasihkan semua anak. Silakan anak-anak kalian menuliskan peraturan untuk kelas kita. Kelas kita itu pengen apa? Pengen seperti apa? Nah, maka ditulis di dalam kertas ini. Ya. Saya pernah melaksanakan seperti itu di kelas. Pengennya macam-macam. Ada yang namanya kelasnya bersih, ada yang tepat waktu. Jarang Pak, saya ingin jajan di kelas, nggak ada. Alhamdulillah positif semuanya. Nah, kalau sudah menulis seperti ini, atau juga bisa menulis di papan tulis ya. Kemudian mencatat semua masukan di papan tulis atau di kertas ukuran poster. Tulisan ini tempelkan. Yuk anak-anak tempelkan tulisan kamu. Semuanya. Nanti kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedurnya. Berarti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contoh misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Diganti buanglah sampah pada tempatnya. Anak-anak itu harus seperti itu harus buat. Yang keempat, tinjau kembali daftar surat pendapat, kemudian ajak semua warga sekolah untuk meninjau kembali nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju pada peraturan tersebut. Contoh misalnya, datang tepat waktu, mendengarkan guru pada saat pembelajaran, di bawah satu keyakinan saling menghormati. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mendata yang mana peraturan kelas itu termasuk dalam satu nilai kebajikan. Jadi diinventarisir. Oh ini datang tepat waktu. Oh ini yang namanya mendengarkan Bapak Ibu guru, jadikan satu. Oh namanya adalah saling menghormati. Terus lagi misalnya kaitan dengan seragam, misalnya kaitan dengan tugas dan sebagainya. Nah, nanti muncul. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas atau sekolah bersama-sama. Jangan terlalu banyak ya. Nanti kalau terlalu banyak, anak itu tidak mudah memahami. Kemudian setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua warga sekolah atau kelas menyetujui dengan menandatangani keyakinan tersebut, termasuk Bapak Ibu guru. Kalau sudah disepakati, anak-anak kita sepakat ya. Keyakinan kelas kita adalah saling menghormati satu sama lain. Maka terus yang kedua apa, yang ketiga dan seterusnya. Kemudian kalau sudah keyakinan kelas atau sekolah ditempel agar mudah dilihat, ditempel di depan. Kalau perlu dibuat poster, sehingga kalau ada siswa yang melanggar keyakinan kelas jangan dihukum. Tapi tanyakan, yuk kamu udah punya keyakinan apa yang telah disepakati. Nah, terus bagaimana? Nanti materi ini akan disampaikan oleh Ibu Rahmi. Contoh keyakinan kelas, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini namanya keyakinan kelas, bukan peraturan ya Bapak Ibu. Menghormati. Sehingga kita sering pada saat ngajar, Pak Guru tanya, ini kok ngambil bolpoin saya, iya kan ya? Sering seperti itu, Pak Guru ini dan sebagainya. Mengikuti tosnya aku Pak Guru. Nah itu yang sering terjadi kan ya. Coba kalau dibuat keyakinan kelas, kamu punya kesepakatan apa? Kamu punya keyakinan apa? Saling menghormati Pak. Tidak boleh mengganggu atau tidak boleh mengganggu barang milik orang lain. Nah, ya kan jelas. Ayo terus diapakan? Jadi anak itu bukan ditanya, kamu melanggar, kamu boleh, bukan. Tapi tanyakan keyakinan kelasnya. Kita punya keyakinan kelas seperti apa yang disepakati. Saya harus menghormati orang lain. Salah satu bentuknya yang menjaga barang milik orang lain. Itu salah dikembalikan lagi. Nanti praktek itu akan disampaikan berikutnya. Yang kedua, contohnya adalah bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah dilakukan. Jadi, Bapak Ibu, kalau misalnya ada siswa yang belum mengumpulkan tugas, jangan langsung dihukum, tapi tanyakan dulu keyakinan kelasnya. Yuk, kita sepakat apa?
Iya Pak, saya harus tepat waktu misalnya. Push up 10 kali, bukan ya. Tapi tanyakan keyakinan kelasnya. Yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Nah, ini juga termasuk keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas lagi, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain. Terus kemudian yang keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas. Yang kelima, ada juga senantiasa membantu. Jadi keyakinan kelas itu berbeda dengan yang namanya peraturan kelas. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi peraturan kelas itu kaitannya dengan lebih rinci, ya, datang tepat waktu, tidak membawa sampah sembarangan dan sebagainya. Tapi kalau keyakinan kelas berkaitan dengan yang namanya nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Nanti tujuan akhirnya adalah terwujudnya profil pelajar Pancasila. Dan harapannya setelah ini monggo Bapak Ibu guru terutama wali kelas membuat yang namanya peraturan kelas terlebih dahulu, kemudian dibuat keyakinan kelasnya. Kalau sudah bisa ditempel sehingga kalau ada suatu anak melakukan pelanggaran, tanyakan saja keyakinan kelasnya, jangan langsung dihukum, okay? Karena dalam Merdeka Belajar itu tidak diperkenankan yang namanya hukuman, okay? Jadi nggak boleh karena hukum harus push up dan sebagainya, nggak boleh. Sanksi termasuk kan sama saja, nanti akan dijelaskan oleh Bu Rami. Jadi kita harus ada yang namanya keyakinan kelas terlebih dahulu, yakin. Biar nanti anak yang mencari solusinya dari permasalahan tersebut. Oke, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Zahtan, silakan masuk nak. Ya, duduk. Gimana, sudah sempat istirahat tadi? Sudah Bu. Baik, Zahtan, kamu tahu nggak maksud ibu dipanggil ke sini? Iya Bu, saya tahu. Pas pelajaran bahasa Inggris, saya tidak membawa buku pelajaran. Saya menyadari kesalahan saya Bu. Baiklah, ibu juga pernah melakukan kesalahan semacam itu. Namun ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Iya Bu, saya tahu saya salah. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu sampai lupa membawa buku-buku pelajaran. Semalam saya diajak orang tua menjenguk nenek karena rumahnya di luar kota. Akhirnya pulangnya larut sehingga saya tidak melihat jadwal pelajaran hari ini Bu. Bahkan saya tidak belajar tadi malam. Oke, ibu mengerti akan situasimu. Kamu adalah anak yang menghormati orang tua dan patuh. Tapi menurutmu bagaimana? Ada tidak cara yang baik dan efektif untuk mengatasi hal semacam ini? Sebenarnya ada Bu. Saya seharusnya sebelum berangkat menjenguk nenek bisa menyempatkan untuk melihat jadwal pelajaran keesokan harinya. Oke. Saya juga dapat membawa buku-buku pelajaran dan membacanya dalam perjalanan. Wah, bagus sekali Zahtan. Kamu anak yang pandai dan mandiri. Terima kasih Bu. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Baiklah, sekarang kita bicara tentang keyakinan kelas. Dari awal ibu masuk ke kelas kamu, kesepakatan apa yang kita yakini bersama? Untuk selalu membawa buku-buku pelajaran. Jadi belajarnya bisa maksimal Bu. Nah, betul begitu. Terus ibu minta pendapat kamu. Menurutmu kelas yang baik dan ideal itu kelas yang bagaimana? Saat semuanya bisa berpartisipasi aktif, baik murid maupun gurunya dalam proses pembelajaran.
Nah, bagus sekali pendapat kamu. Contoh partisipasinya dengan membawa buku-buku pelajaran di dalam kelas. Jadi, kamu bisa dengan baik dan maksimal untuk belajar di kelas. Kamu akan menjadi anak yang mandiri dan disiplin nantinya. Baik Bu, terima kasih atas perhatiannya. Baik, hari ini cukup sekian. Kamu silakan bisa kembali beristirahat bersama teman-teman kamu. Oke Bu, terima kasih. Waalaikumsalam. Aida, Syifa, silakan masuk, Nak. Iya, silakan duduk. Aida, Syifa, hari ini sepertinya kalian sedang ada masalah. Apa yang terjadi? Ada yang bisa Ibu bantu? Iya Bu, kami bertengkar. Iya Bu, saya marah sama Aida. Kertas lembar kerja saya yang seharusnya dikumpulkan pada Bu Rami hari ini basah, dan itu karena Aida. Kerja saya jadi berantakan dan kertasnya sobek Bu. Oke. Tapi saya tidak sengaja Bu. Botol minum Syifa tadi ditutup rapat, dan ketika tersenggol tangan saya tumpah, dan kertas lembar kerja tugas Syifa yang ada di atas meja jadi basah Bu. Baiklah, Aida, membuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Namun kita bisa menyelesaikan ini. Nah Syifa, kita pikirkan cara yang efektif agar kamu tetap bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. Menurutmu bagaimana? Iya Bu, saya minta maaf karena sudah membuat tugas Syifa yang jadi rusak. Saya akan membantu Syifa untuk membuat kembali tugasnya. Ya Bu, saya juga kurang teliti pada botol minum saya yang kurang tertutup rapat. Akhirnya pas tersenggol, airnya pun tumpah. Syifa, nanti aku akan membantu kamu untuk membuat kembali tugasnya. Ya baiklah Aida, tulisannya masih bisa terbaca. Nanti kau membantuku untuk membacakan tulisannya dan aku yang akan tulisnya. Jadi tugasku akan cepat selesai. Oke. Bagaimana? Oke, Bu Rami bilang tugasnya ditulis sampai dengan jam terakhir. Kita punya waktu di jam istirahat kedua untuk menyelesaikannya. Aku akan menemani kamu untuk membuat kembali tugasnya. Wah, bagus sekali. Kalian berdua sudah bisa menyelesaikan masalah ini sendiri kan? Iya Bu. Nah, sekarang kita bicara tentang keyakinan kelas. Apa yang kita percaya? Yang mana coba yang belum kalian tunjukkan dari keyakinan kelas kita? Kita harus baik satu dengan yang lain. Baiklah. Berani bertanggung jawab. Oke, bagus. Kita harus bertanggung jawab jika kita melakukan kesalahan, meskipun tidak disengaja. Namun, kita juga harus baik dengan orang lain dengan cara memaafkan kesalahan orang lain. Iya Bu, iya Bu. Nah, kita juga harus senantiasa mengindahkan keyakinan kelas agar perilaku kita menjadi lebih baik. Kalian adalah anak-anak hebat yang cinta damai dan penuh toleransi kepada sesama. Baik Ibu, terima kasih atas perhatian Ibu. Baiklah, kalian bisa kembali ke kelas dan jangan lupa tugas Ibu bisa dikerjakan di istirahat kedua dan kalian akan saya tunggu sampai dengan jam terakhir. Oke? Terima kasih Bu. Ya, silakan boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum, saya Zahtan dari SMP Negeri 3 Songgom. Perasaan saya setelah Ibu Rahmidiani melaksanakan praktek proses restitusi, saya merasa senang karena telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan permasalahan tanpa adanya tekanan. Juga mencari solusi bersama-sama serta meningkatkan motivasi untuk siswa lebih baik lagi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida. Nama saya Syifa. Kami dari SMP Negeri 3 Songgom ingin memberikan tanggapan mengenai praktek proses restitusi yang telah dilakukan bersama Bu Rahmi. Menurut saya, praktek proses restitusi ini dapat meningkatkan kesadaran akan kesalahan murid dan dia bisa meningkatkan motivasinya untuk menjadi lebih baik lagi. Tanggapan saya merasa senang karena saya dapat
memberikan solusi saya dari masalah yang saya hadapi, sehingga saya menjadi lebih baik lagi. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.